Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Kurniawan, peserta Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan 11, Kelompok 3. Kali ini saya akan meresum materi salah satu nilai atau core value dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu harmonis, loyal, dan adaptif. Harmonis. Dalam KBBI, merupakan kata sifat atau adjektif yang memiliki pengertian bersangkut paut dengan atau menyamai harmoni, seia sekata. Harmoni sendiri adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pentingnya harmonis. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang. Kedua, menciptakan kondisi yang memungkinkan kita untuk saling kolaborasi dan bekerja sama. Tiga, meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Keanekaragaman bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 lebih pulau dengan populasi di atas 270 juta jiwa. Di sisi lain juga terdiri dari 1.300 suku bangsa yang menggunakan 700 lebih bahasa lokal. Dengan keanekaragaman seperti ini, sikap harmonis di antara warga masyarakat haruslah dibina agar tidak terjadi disharmonisasi yang bisa berujung pada konflik. Beberapa jenis konflik diantaranya ialah konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali juga memiliki perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini bisa terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antar kelompok agama tertentu. Ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang-orang berbeda berdasarkan ras. Konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok dalam masyarakat atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Dengan adanya konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, hal itu juga akan berdampak bagi kinerja para ASN. Dampak-dampak tersebut antara lain: pertama, suasana bekerja dan lingkungan tidak nyaman. Kedua, pekerjaan terbengkalai. Tiga, kinerja buruk. Empat, layanan kepada masyarakat tidak optimal. Dalam penerapannya, para ASN perlu menegakkan etika dalam bersikap harmonis. Bisa kita lihat dari etika ASN yang perlu ditegakkan. A. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. B. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. C. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. D. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. F. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. G. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. H. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. I. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Dalam penegakan etika ASN ini, kita dapat mengambil poin C dan H yang merupakan sikap harmonis yang perlu ditegakkan oleh para ASN. Penerapan sikap berperilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya saja berlaku bagi sesama ASN dalam lingkup kerja, namun juga berlaku bagi stakeholders eksternal. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, keterbukaan terhadap perbedaan. Sebagian besar pejabat publik, baik di pusat maupun daerah, masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan.
Berbagai cara dilakukan hanya sekedar untuk melayani dan menyenangkan pimpinan. Loyalitas hanya diartikan sebatas menyenangkan pimpinan dan berusaha memenuhi kebutuhan pribadi pimpinannya. Kalau itu yang dilakukan para pejabat publik, peningkatan kinerja organisasi tidak mungkin dapat terwujud. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek penting, yakni pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, perubahan dari wewenang menjadi peranan. Tiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. ASN harmonis. Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran ASN harmonis. Posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. PNS juga harus mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. PNS menjadi figur dan teladan bagi lingkungan masyarakat. Loyal. Kalimat afirmasi dari loyal ialah kami berdedikasi dan mengutamakan bangsa dan negara. Sedang definisi, secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Perancis, yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal seseorang, terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya. Antara lain, taat pada peraturan. Seorang pegawai yang loyal akan selalu taat pada peraturan sesuai dengan pengertian loyalitas. Ketaatan ini timbul dari kesadaran anggota jika peraturan yang dibuat oleh organisasi semata-mata disusun untuk memperlancar jalannya pelaksanaan kerja organisasi. Bekerja dengan berintegritas. Banyak asumsi menyebutkan bahwa kesetiaan seorang pegawai dilihat dari seberapa besar ketaatan mereka di organisasi. Pegawai yang taat dengan peraturan dan gaya kerja organisasi punya rasa loyalitas yang besar pula. Tanggung jawab pada organisasi. Ketika seorang pegawai memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas, maka secara otomatis ia akan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap organisasinya. Kemauan untuk bekerja sama. Pegawai yang memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas tidak segan untuk bekerja sama dengan anggota yang lain. Rasa memiliki yang tinggi. Adanya rasa ikut memiliki pegawai terhadap organisasi akan membuat pegawai memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap organisasi sehingga pada akhirnya akan menimbulkan sikap sesuai dengan pengertian loyalitas demi tercapainya tujuan organisasi. Hubungan antar pribadi. Pegawai yang memiliki loyalitas tinggi akan mempunyai hubungan antar pribadi yang baik terhadap pegawai yang lain dan juga terhadap pimpinannya. Kesukaan terhadap pekerjaan. Sebagai manusia, seorang pegawai pasti akan mengalami masa-masa jenuh terhadap pekerjaan yang dilakukannya setiap hari. Seorang pegawai yang memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas akan mampu menghadapi permasalahan ini dengan bijaksana. Keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Setiap organisasi yang besar dan ingin maju pasti menciptakan suasana debat dalam internalnya.
Debat dalam hal ini kondisi di mana pegawai dapat mengutarakan opini mereka masing-masing, menjadi teladan bagi pegawai yang lain. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core value ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan panduan perilaku, pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan pimpinan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasi panduan perilaku loyal tersebut antara lain komitmen, yang bermakna perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Dedikasi, yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Kontribusi, yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Nasionalisme, yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara dan suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan dan kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengabdian, yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih, hormat, atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Semua kata kunci ini bisa kita singkat menjadi kode KONASAP, komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Adaptif. Definisi adaptif ialah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Mengapa perlu adaptif? Adaptif sangat diperlukan bagi ASN di era zaman sekarang. Hal ini merupakan dampak dari perubahan lingkungan strategis, kompetisi di sektor publik, komitmen mutu, perkembangan teknologi, dan tantangan praktek administrasi. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Peter Senge selanjutnya memperkenalkan paradigma organisasi yang disebutnya learning organization, yaitu untuk menggambarkan bahwa organisasi itu seperti manusia yang butuh pengetahuan yang perlu terus diperbaharui untuk bertahan hidup. Bahkan, leading dalam kehidupan, untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu pegawainya harus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap satu visi atau cita-cita yang akan dicapai. Pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Pegawainya harus selalu berpikir sistematik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Di sektor publik, budaya adaptif dalam pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. Pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Keempat, terkait dengan kinerja instansi lain. Kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Untuk mengetahui apakah seorang individu memiliki sikap adaptif atau tidak, dapat diketahui dengan beberapa ciri. Di antaranya, eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan, baik individu maupun organisasi, dalam situasi apapun. Salah satu tantangan membangun dan mewujudkan individu dan organisasi adaptif tersebut adalah situasi VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Hadapi volatility dengan vision. Hadapi uncertainty dengan understanding. Hadapi complexity dengan clarity. Hadapi ambiguity dengan agility. Demikian pemaparan hasil resum yang saya berikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.